Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elih Husana dengan NIM PD 2020141025. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah kewirausahaan. Untuk yang pertama yaitu pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah sebuah proses menciptakan sesuatu agar bernilai tambah dalam ekonomi. Selanjutnya yaitu impian menjadi wirausaha. Secara umum, impian adalah ambisi dari dalam diri manusia yang menjadi penggerak untuk maju. Jadi, impian menjadi wirausaha adalah ambisi dari dalam diri manusia yang menjadi penggerak untuk maju melalui kegiatan berwirausaha. Entrepreneurs secara mendalam adalah seseorang yang kreatif atau inovatif yang membawa ide baru untuk memulai bisnis secara mandiri. Ini merupakan beberapa pengertian dan definisi kewirausahaan menurut para ahli dan pakar. Yang pertama, menurut Thomas Maurer, arti kewirausahaan adalah sebuah proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan bisnis. Yang kedua, menurut Richard Cantillon tahun 1775, menurut teori ini, kewirausahaan adalah pekerjaan itu sendiri atau wirausaha. Seseorang pengusaha membeli barang saat ini dengan harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga tidak menentu. Jadi, definisi ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang beresiko atau ketidakpastian. Yang selanjutnya yaitu menurut Edi Suryanto Sugoto. Menurut Edi Suryanto Sugoto, arti kewirausahaan adalah usaha kreatif yang dilakukan berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberikan manfaat, menciptakan lapangan kerja, dan hasilnya berguna bagi orang lain. Yang keempat yaitu menurut Suparman Sumahamijaya, kewirausahaan merupakan sebuah kemampuan dalam berpikir secara kreatif dan melakukan inovasi. Pikiran kreatif dan inovasi ini merupakan dasar dan juga sumber penggerak sehingga dapat digunakan sebagai tumpuan dalam menghadapi tantangan di masa depan. Yang kelima menurut Ahmad Sanusi yaitu suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Yang keenam yaitu menurut S. Wijandi, wirausahaan diartikan sebagai suatu sifat keberanian, keutamaan dalam keteladanan, dalam mengambil resiko yang bersumber pada kemampuan sendiri. Nah, di sini ada keuntungan dan juga kerugian dalam wirausaha. Keuntungan wirausaha yang pertama itu membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Jadi kita yang berwirausaha itu bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua yaitu kebebasan dalam mengatur pekerjaan. Jadi kita kan mempunyai usaha sendiri, jadi kita sendiri bisa dengan leluasa untuk mengatur pekerjaan sendiri. Yang ketiga, mengasah potensi diri, kreativitas, dan juga sebagainya. Jadi dengan berwirausaha itu kita dapat mengasah potensi kita sampai mana, kreativitas kita seperti itu. Yang keempat, menghasilkan keuntungan. Nah, dari usaha itu sendiri kita bisa menghasilkan keuntungan dan juga kita mendapatkan penghasilan setiap hari, setiap bulan kita dapat menghasilkan keuntungan sendiri. Yang kelima yaitu memiliki kualitas kepemimpinan dalam diri. Jadi dengan wirausaha kita dapat menjadi pemimpin dalam usaha kita sendiri. Kita bisa menjadi bos dan kita bisa
memiliki kualitas kepemimpinan tersebut dalam diri sendiri. Untuk selanjutnya yaitu kerugian berwirausaha atau kerugian wirausaha. Yang pertama, ketidakpastian waktu dalam menghasilkan pendapatan, bahkan setelah mendirikan dan menjalankan usaha tersebut, dan tanggung jawab terhadap karyawan yang dipimpin. Jadi kita dalam berwirausaha tersebut tetap ada kerugiannya juga. Yang pertama itu. Yang kedua, resiko kehilangan berbagai macam investasi. Yang ketiga, beban kerja yang lebih berat kendati waktu dan ritme bekerja cenderung fleksibel. Yang keempat, kesulitan dalam membuat keputusan penting karena sangat berdampak pada usaha yang dibangun tersebut. Terus yang selanjutnya, banyaknya kemampuan diri yang harus diasah, misalnya manajemen SDM, manajemen finansial, dan juga manajemen diri atau keseimbangan kerja dengan kehidupan pribadi. Nah, jadi itu merupakan keuntungan dan juga kerugian dari wirausaha. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah memulai usaha sendiri. Yang pertama, ketahui minat. Sebelum membuka usaha, kita harus mengetahui terlebih dahulu bidang apa yang kita minati. Jadi, jangan asal, karena nanti untuk kedepannya lagi kita harus mempertahankan wirausaha tersebut. Jadi kita harus ketahui dulu minat yang kita senangi, seperti itu. Yang kedua, siapkan modal. Nah, modal ini bisa dalam bentuk uang. Kita juga harus persiapkan untuk membeli segala macam yang dibutuhkan sebelum memulai usaha, bahan-bahannya, kemudian kita untuk pemasarannya juga itu akan membutuhkan modal. Yang ketiga, perbanyak informasi dan ide. Jadi kita harus memperbanyak informasi dari berbagai sumber dan juga ide-ide apapun mengenai usaha kita sendiri. Yang keempat, promosikan usaha. Nah, untuk mempromosikan usaha ini bisa melalui online dan juga offline. Nah, untuk online sendiri kita bisa memasarkan lewat story, WhatsApp, ataupun dengan bisa di marketplace dan juga sebagainya. Dan kita mempromosikannya itu tentu dengan menggunakan kata-kata yang menarik agar bisa menarik minat para pembeli. Yang kelima, tetap fokus pada usaha yang sedang kita jalankan. Jadi kita misalnya memulai usaha produk A, jadi kita harus fokus pada produk A itu. Jadi jangan ganti-ganti terlebih dahulu, karena kita fokus dulu sampai produk kita itu bisa terkenal banyak orang. Untuk yang selanjutnya yaitu hitung untung dan ruginya. Jadi dalam usaha itu sendiri kita juga harus mempertimbangkan untung dan ruginya. Jadi jangan sampai malah kita rugi. Jadi kita harus pintar-pintar dalam memilih, dalam menghitung untung dan juga ruginya. Untuk selanjutnya, karakter wirausahawan. Yang pertama, memiliki keberanian dalam mengambil keputusan serta risiko. Yang kedua, mempunyai daya kreasi serta inovasi tinggi. Yang ketiga, dapat berpikir jangka panjang untuk masa depan. Yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan. Yang kelima, memiliki semangat serta kemampuan yang keras. Yang keenam, dapat menganalisis dengan tepat. Yang ketujuh yaitu memiliki sifat hemat atau tidak konsumtif. Nah, ini merupakan yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan wirausaha. Yang pertama, tidak memiliki visi dan misi yang jelas. Jadi berwirausaha tapi tidak memiliki tujuan-tujuan yang jelas, seperti itu bisa menyebabkan kegagalan dalam berwirausaha.
Yang kedua, minimnya modal usaha. Jadi kita takut-takut dalam menggunakan modal usaha atau minim, itu bisa menyebabkan juga kegagalan wirausaha. Yang ketiga, terlalu takut mengambil risiko. Jadi kita takut sebelum kita coba kita udah takut terlebih dahulu, itu bisa menyebabkan kegagalan wirausaha juga. Yang keempat, kurangnya inovasi. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Yang kelima, kurangnya pengetahuan soal wirausaha. Jadi kita kurang dalam pengetahuan tentang wirausaha, jadi kita asal-asalan dalam berwirausaha, itu juga dapat menyebabkan kegagalan wirausaha. Yang keenam, tidak memenuhi permintaan pasar. Jadi misalnya pasar meminta ini, kita tidak memenuhi permintaan tersebut, itu juga bisa menyebabkan kegagalan wirausaha. Dan yang ke-7, pengelolaan keuangan yang buruk, itu juga bisa menyebabkan kegagalan wirausaha. Dan yang terakhir, yang ke-8, yaitu pemasaran yang gagal. Jadi untuk pemasaran yang gagal itu misalnya kita sudah membuat atau memproduksi banyak produk, tapi dalam pemasarannya itu tidak laku terjual. Nah, itu juga bisa menyebabkan kegagalan wirausaha. Jadi kita bisa rugi seperti itu. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.